不能退，绝对之变，我必须给于浩准。那于浩的突破还没完成。Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Juz Hitaman episode ke-162. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Tangya berhasil dipulihkan dari racun jiwa dan dengan dukungan roh pelindung naga suci cahaya milik Bebe, roh pelindungnya berevolusi menjadi kaisar rumput biru perak yang membuat Lain Huang secara sukarela menjadi roh jiwanya. Dan setelah itu Bebe dan Tang Wutong berangkat menyampaikan pesan Yuho kepada dua kekaisaran, sementara Yuho segera memasuki retreat panjang untuk mulai memadatkan inti roh keduanya menggunakan metode Yin dan Yang. Ketika dua inti roh saling bertabrakan dan hampir menghancurkan lautan kesadarannya, sisa kesadaran Mu'an muncul melalui pil naga untuk membimbingnya sekaligus juga mengungkapkan hubungan baiknya dengan Long Xiaoyao yang telah membantu mempersiapkan Yuho menerima pil naga. Sementara itu, di Tian mendadak kehilangan jejak aura Yuho yang selalu bisa dia rasakan melalui sisik terbalik dan mulai menyadari bahwa perubahan besar sedang terjadi pada pemuda tersebut. Gimana cerita selanjutnya, langsung aja kita terobos. Kuy. Ketika Yuho masih menyelesaikan pembentukan inti roh keduanya dengan pembimbingan Mu'an, Suanji yang sedang menunggu di luar juga berkesempatan untuk bertemu dengan jejak kesadaran gurunya dan segera dibuat terharu ketika kepala Akademi Shrek terdahulu itu menepuk pundaknya beberapa kali. Mu'an berkata bahwa mulai sekarang dia akan sepenuhnya menyerahkan masa depan Akademi Shrek kepada Suanji hingga membuat Doluo Tauti itu sadar bahwa ini adalah jejak kesadaran terakhir gurunya. Tidak dapat menahan kesedihan, Mu'an nyaris saja meneteskan air mata namun buru-buru bersikap tegar ketika menyatakan bahwa sudah sejak lama dia memikul kemaslahatan Akademi Shrek di pundaknya. Baru setelah itu Mu'an tersenyum kecil bersama dengan jejak kesadarannya yang perlahan mengabur dan akhirnya benar-benar menghilang sepenuhnya di dunia. Situasi di ruang kultivasi Yuho maupun di area kota Shrek secara keseluruhan masih belum benar-benar stabil ketika tiba-tiba saja Ditian berkedip muncul di luar gerbang dan bertanya posisi Yuho hingga membuat suasana kota menjadi semakin gonjang-ganjing. Para tetua Papiliun Dewa Laut termasuk Yan Shaoje ikut muncul di depan gerbang kota sebelum kemudian menjelaskan bahwa Yuho saat ini sedang berada dalam kondisi luka parah sehingga harus memulihkan diri secara tertutup. Ditian bertanya apakah rombongan kekaisaran Ryu yang melukai Yuho dan menjulidi ketidakmampuan Akademi Shrek melindungi muridnya. Ditian menawarkan diri untuk menyembuhkan Yuho, namun tawaran itu juga ditolak hingga membuat sang dewa binatang meledakkan auranya karena tahu Yan Shaoje sedang berbohong. Ditian mengingat Yan Shaoje bahwa dia sudah hidup hampir 1 juta tahun dan telah melihat terlalu banyak tipu muslihat manusia dengan matanya. Dia yakin Akademi Shrek memang sengaja mengulur waktu entah untuk apa dan hal itu membuatnya semakin kekeh untuk bertemu dengan Yuho. Yan Shaoje mau tidak mau merasa gemetar ketika merasakan tekanan aura Ditian sudah cukup membuat tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali dan pemimpin hutan pertarungan bintang itu nyaris saja menerobos Akademi kalau Suanji tidak lebih dulu muncul untuk menghentikannya. Suanji dengan tegas meminta Ditian melangkahi mayitnya lebih dulu kalau memang mau mengganggu pemulihan Yuho dan membuat sang dewa binatang cukup terkesan ketika menantang Suanji dalam pertarungan singkat. Tanpa banyak babi bu, Suanji melesat ke langit yang tinggi seolah memang ingin menarik Ditian menjauh dari area Akademi Shrek dan huru-hara yang disebabkan Ditian itu auto menarik perhatian antek-antek dajjal kekaisaran Ryu termasuk juga Zhong Liwu yang tidak bisa menahan keterkejutan ketika menyadari bahwa sosok yang memicu huru-hara tidak lain dan tidak bukan adalah makhluk terkuat yang ada di benua Doluo saat itu, yaitu Raja Naga Hitam bermata emas. Ditian mengingatkan bahwa jarak kekuatan
kekuatan di antara mereka berdua masih terlalu besar sekalipun Xuanji telah berhasil melewati kemacetan ranah dan menerobos level 99 sebagai limit Doluo. Kendati demikian Xuanji sama sekali tidak berniat untuk mundur dan langsung mengerahkan kekuatan penuhnya untuk melawan Ditian. 你在我面前的 Xuanji memadatkan ki elemen tanah dengan tingkat menggunakan kekuatan roh yang luar biasa hingga membuat bahkan Zhongliu pun sedikit gemetar merasakan bagaimana tanah di seluruh daratan seolah beresonansi dengan sang kepala Akademi Shrek. Ledakan dahsyat terjadi ketika Xuanji melepaskan serangannya, namun ternyata serangan sekuat itu pun tidak mampu menimbulkan banyak kerugian untuk Ditian. Yang lebih buruk lagi, Xuanji mampu merasakan betapa Ditian belum mengerahkan kekuatan penuh untuk menahan serangannya, di mana situasi sudah sesuai dengan penilaian Ditian yang sekali lagi berusaha berkomunikasi baik-baik ketika meminta agar Yuho dibawa keluar. Namun Xuanji tidak mungkin memenuhi permintaan Ditian karena dia tahu jelas apa yang sedang Yuho alami dalam retreatnya. 去吧，把后裔。 Seperti apa yang Xuanji perkirakan, saat ini Yuho telah sampai pada langkah terakhir pembentukan inti roh keduanya yang juga merupakan momen paling kritis dalam proses penerobosan level 90 ini. Yuho meminta semua roh jiwanya untuk memberikan seluruh kekuatan yang mereka miliki hingga sekali lagi membuat fluktuasi energi yang tidak terukur besarnya memenuhi lautan kesadaran. Sementara Tianmeng dan Liye juga masih berjibaku untuk menstabilkan kekuatan spiritual yang akan ditampung dalam inti roh pertama sesuai dengan permintaan Yuho, Sunu, Bingbing, Bajio, dan Xiaobai. Fokus untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kekuatan roh dan menembakkan seluruh kekuatan roh itu lurus-lurus ke arah inti roh kedua yang sedang dipadatkan oleh tuan jiwa mereka. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertarungan sengit antara Ditian dan Xuanji di mana kepala Akademi Shrek itu meminta lawannya untuk tidak merasa sudah menang karena dia juga belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Xuanji bertransformasi menjadi wujud Doluo Tautinya sebelum kembali bertukar pukulan puluhan sang dengan sang pemimpin hutan pertarungan bintang. Juji yang sebelumnya masih dia mengamati pertarungan antara Ditian dan Xuanji kini benar-benar segera mengeluarkan perintah persiapan untuk menyerang setelah sebelumnya menerima pertimbangan dari salah satu tetua pemuja yang mengikutinya. Nah, tetapi ketika Juji sudah siap menyerang, Zhongliu yang sebelumnya udah nggak sabar baku hantam malah meminta Marsekal Agung Kekaisaran Ryu itu untuk mempertimbangkan keputusannya sekali lagi. 金银九霄或长虹，傲苍穹。 Nah, sementara Antek Dajjal Kekaisaran Ryu dan Sekte Roh Kudus berdebat tentang keputusan terbaik yang bisa mereka ambil saat ini, situasi pertempuran antara Xuanji dan Ditian menjadi semakin mencekam setelah sang Dewa Binatang Buas akhirnya mencabut pedang naga hitamnya untuk pertama kali. Kemunculan pedang itu sudah cukup membuat hati para tetua Papiliun Dewa Laut yang seluruhnya adalah Doluo tingkat tinggi tergoncang. Bahkan Ji Zuochan sebagai ahli pedang Solen 2 merasakan niat pedangnya ditempa sebegitu rupa hingga mencapai pencerahan dalam sekejap. Karena itulah sekalipun dia merasa bersalah karena Xuanji sedang bertaruh nyawa di luar sana, Ji Zuochan tetap harus segera memasuki retreat untuk menyempurnakan pencerahan yang baru saja dia dapatkan. 希望这份体悟 Di sisi lain, serangan pedang naga hitam Ditian memang berhasil melukai Xuanji, namun hal ini belum cukup untuk melumpuhkan kepala Akademi Shrek itu sepenuhnya. Xuanji masih terus bertarung sekuat tenaga karena satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengulur sebanyak waktu mungkin untuk Yuho menyelesaikan retreatnya. Karena itulah apapun yang terjadi, Xuanji tidak boleh mundur sekarang dan akhirnya menggunakan kekuatan tempur tertinggi yang nyaris tidak pernah dia gunakan seumur hidupnya. Sementara Xuanji bertarung mati-matian melawan Ditian, fluktuasi energi di dalam lautan spiritual semakin stabil hingga beberapa waktu kemudian tampaknya dua buah hati roh dengan kekuatan, atribut, serta arah putarannya sangat berlawanan berpendar bersama di laut spiritual Yuho.
Meskipun Yoho sudah berhasil memadatkan inti roh keduanya, Suanji masih berpikir kalau pemuda itu belum menyelesaikan retreat panjangnya dan berambisi untuk terus mengulur waktu demi memastikan adik seperguruannya itu menjadi seorang master dunia roh dengan selamat sejahtera sentosa. Tepat ketika Suanji sudah memutuskan untuk menggunakan teknik roh tertinggi yang dia miliki itulah, Ditian segera merasakan sesuatu yang salah. Begitu pula seluruh tetua Papilion Dewa Laut akhirnya sadar bahwa kepala Akademi Shrek itu akan mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki dengan memanggil paksa garis keturunan Tauti alias Raja Naga Tanah yang ada di tubuhnya. Perlu diketahui bahwa Tauti adalah murid langsung Dewa Naga yang bisa dibilang kekuatan naganya itu bahkan lebih murni dibanding Ditian. Biar makin jelas, naga terkuat di Solen Raya ini tuh Dewa Naga ya guys ya. Dia punya 9 murid, salah 3 diantaranya adalah Raja Naga Tanah alias Tauti, Raja Naga Cahaya alias bapaknya Ditian, sama Raja Naga Kegelapan alias Ditian. Jadi meskipun secara garis darah emang Ditian lebih gacor, tapi dia masih cucu muridnya Dewa Naga. Sementara Tauti yang jadi roh pelindung Suanji adalah muridnya langsung. Nah, mungkin karena garis darah Raja Naga murni itu juga akhirnya membuat Ditian untuk kali pertama merasakan kekuatan yang mampu menekan dirinya. Seperti biasa, Cakradiva akan mencerdaskan kalian yang nonton. Jadi nggak cuman nyeritain doang gitu ya guys ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke perdebatan Zuji dan Zhongliwu, di mana menurut Zuji justru ini adalah momen paling tepat untuk menaklukkan Ditian dan menggantikan posisinya sebagai makhluk terkuat di benua Doluo. Ketika mendengar perkataan Juji, Ditian auto mupeng dan membayangkan betapa besar kekuatan yang dia dapatkan kalau bisa membunuh dan mengakuisisi tulang roh sang dewa binatang buas itu. Dengan kemupengan yang hampir tidak bisa disembunyikan, Zhongliwu pun mendukung keputusan Juji untuk segera menyerang dengan dalih akan mempersembahkan tulang roh untuk Su Tianran. Sementara cincin roh Ditian dapat disimpan untuk Su Yunhan suatu saat nanti. Tanpa mempedulikan penggibahan dua manusia anggaguna di bawah sana, ekspresi Ditian benar-benar menjadi suram dan serius ketika menyadari bahwa saat ini dia memang sama sekali tidak dapat mengungguli Suanji yang udah dirasupin sama paman gurunya. Nah, karena menyadari keunggulan Tauti itulah Akhirnya Ditian malah membuang pedang naga hitam di tangannya sebelum kemudian membalikan badan ke arah hutan pertarungan bintang dan berlutut di atas kakinya. Semua orang auto bingung melihat tindakan Ditian, apalagi mereka sama sekali tidak tahu kalau ada entitas di hutan pertarungan bintang yang ternyata masih berhak mendapatkan penghormatan sedemikian rupa dari sang dewa binatang buas. Tepat ketika itu muncul cahaya perak di dahi Ditian yang diikuti dengan pilar kekuatan dengan warna serupa yang menembus langit di depan mata semua orang. Beberapa lama kemudian warna rambut Ditian turut berubah menjadi perak, dan hal yang membuat Suanji merasakan dingin di hatinya adalah bayangan naga perak di belakang punggung Ditian yang bahkan membuat Tauti ikut ingin berlutut padanya. Suanji benar-benar tidak bisa menggambarkan betapa mengerikan aura kekuatan naga perak yang saat ini muncul di belakang punggung Ditian, di mana seolah dengan dukungan aura dari si naga perak penguasa hutan pertarungan bintang itu benar-benar mampu menundukkan Tauti yang jelas-jelas merupakan murid langsung Dewa Naga. Apabila bisa menekan Tauti, berarti tidak berlebihan kalau Suanji menyimpulkan bahwa si naga perak merupakan eksistensi yang lebih tinggi dibanding 9 Raja Naga, di mana eksistensi yang mampu melampaui 9 Raja Naga seharusnya adalah sang Dewa Naga itu sendiri. Tanpa mempedulikan kebingungan yang memenuhi pikiran Suanji, Ditian mengayunkan pedang naga hitam yang sudah berkali-kali lipat lebih kuat, dan
Akhirnya bahkan dengan kekuatan Raja Naga Tanah Tauti pun tidak mampu membendung kekuatan Ditian yang dirasupi oleh naga Pera, hingga akhirnya membuat keinginan bertempur salah satu murid Dewa Naga itu menghilang sepenuhnya. Ditian nyaris saja menghabisi nyawa Xuanji ketika lawannya memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika tiba-tiba saja sebuah suara menyapa Ditian dari kejauhan, di mana suara itu tidak lain dan tidak bukan adalah milik Yuho yang sudah berhasil menyempurnakan inti roh keduanya. Suara itu disambut dengan kegembiraan penuh Xuanji dan para tetua Papilion Dewa Laut karena setelah menyempurnakan inti roh keduanya, maka dapat disimpulkan bahwa Yuho sudah resmi menyandang gelar sebagai Master Dunia Roh level 90. 那就只有一种。 Suara Yuho tampak begitu santai dan ramah ketika menyapa Ditian dan mengembalikan sisik terbalik yang sudah menempel kepadanya selama bertahun-tahun. Ditian tersenyum kecil melihat Yuho berhasil mencambuk sisik terbalik, di mana hal ini sudah sesuai dengan dugaannya. Kalau bukan pemuda itu sudah mati, maka kemungkinan lain adalah Yuho berhasil menerobos ranah Master Dunia Roh. Meskipun agak kesal karena artinya dia sudah tidak memiliki penguasaan atas Yuho, namun situasi ini juga membuat Ditian antusias ketika menawarkan diri untuk menguji kekuatan baru pemuda itu secara pribadi, apalagi setelah melihat bagaimana Yuho menjadi makhluk kedua di benua Doluo yang berhasil memadatkan dua inti roh dengan metode yin dan yang sepertinya. Dengan demikian pertempuran dengan dua makhluk pemilik inti roh terkuat di benua Doluo itu pun tidak dapat terhindarkan lagi. 来战！